Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas untuk peruntungan sio ayam di tahun 2022 ya. Oke, sebelum saya membahas dan menjelaskan dengan menggunakan kartu ini peruntungan kalian, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan channel ini ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau sudah di subscribe, kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube kalau misalnya saya ada upload video terbaru. Oke, selain itu kalau misalnya kalian mau konsultasi, silahkan hubungi saya di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di sebelah, oke? Ya sudah. Untuk sio ayam di tahun 2022 secara general dulu ya, baru nanti saya jelaskan untuk aspek yang lainnya seperti karir, keuangan, percintaan, yang single dan yang sudah menikah dan keuangan, oke? Ini yang general dulu. Kalau secara general di sini kamu akan ada situasi di mana kayak untuk sio ayam di awal tahun itu kondisi kamu kayak banyak hal yang tiba-tiba datang muncul di situasi kamu dihadapkan untuk mengambil keputusan atau ingin mempelajari banyak hal atau banyak hal baru, terus bertemu dengan orang-orang yang membuat Anda mungkin menjadi lebih penasaran, ingin belajar kayak gitu. Itu sih yang saya lihat. Mungkin di sini ada beberapa di antara kalian sio ayam juga ada yang ingin melakukan travel perjalanan jauh seperti itu. Atau ada yang mau mulai usaha baru atau ingin mencapai target atau ingin melakukan hal-hal baru yang ingin dicapai di tahun 2022 dimulainya di awal tahun ini yang saya lihat seperti resolusi ya, resolusi tahun baru kayak gitu. Di satu sisi untuk sio ayam di perjalanannya di tahun 2022 saya melihat banyak juga yang dipertemukan dengan orang baru, partnership, dan di satu sisi ada kondisi di mana kamu juga menjadi lebih mengenal lebih dalam siapa dirimu dan kenapa kamu melakukan hal tertentu seperti itu. Karena di sini saya juga melihat akan ada bantuan dari orang luar untuk kamu biar bisa bangkit kalau sedang merasa terpuruk kayak gitu. Bantuan akan ada aja sih di sini untuk sio ayam ya walaupun kondisinya tidak stabil atau apapun itulah. Nah, selain itu di sini juga saya ngelihat ya di kartunya tuh ada kartu The Moon di sini. Bisa dibilang di pertengahan tahun kamu mungkin akan ada satu kondisi yang ragu atau bingung, ada kecenderungan kayak ini keputusan yang tepat gak ya yang mau saya lakukan. Nah, di sini kuncinya adalah selama kamu sudah merencanakan, memahami kenapa harus melakukannya dan menjalankan sebuah rencana, selama kamu planning outnya dengan tepat di sini, saya lihat semua kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Everything will be alright. Semua akan baik-baik saja. Itu yang saya lihat di sini. Setelah itu, untuk menjelang akhir tahun, sebetulnya akan ada satu kondisi yang terjadi kayak di lingkungan kamu kayak ada aja masalah ini itu terjadi cuman di sini ada cumannya nih. Masalah yang datang dan muncul ini sebetulnya bisa dibilang itu terjadi karena faktor eksternal. Jadi kalau memang tidak bisa kamu kontrol ya mau gimana, karena balik lagi yang bisa kita kontrol sebetulnya ya memang dari dalam diri kita sendiri loh. Kalau yang terjadi di luar itu terkadang kita sulit nggak bisa mengendalikan sesuai dengan apa yang kita mau, karena kalau misalnya faktor eksternal X-nya itu adalah orang lain, ingat setiap manusia itu punya pemikiran dan emosinya masing-masing ya. Dan di sini lebih kayak kalau kamu udah banyak khawatir, bingung, sebel lah, di sini ada kartunya adalah mungkin ini adalah waktunya untuk kamu lebih kayak istirahat, take a break ya bahasa Inggrisnya. Jadi lebih kayak istirahat sih.
untuk menenangkan pikiran dan emosi salah satunya ya. Itu untuk secara generalnya. Nah, ini saya bacain dari segi asmara dulu ya untuk kalian yang masih terutama single dulu ya. Asmara Shio Ayam di tahun 2022. Untuk yang single di sini ada kartu passion. Kartu passion di sini, apa ya? Saya bukain dulu ya semuanya biar lebih jelas. Oke. Saya bukain kartu lagi dulu. Ini untuk kalian yang masih single ya. Habis ini baru saya bukain yang sudah berpasangan. Kalau yang sudah saya lihat di sini ada kartu passion dan Nine of Pentacles, dimana kayak kalau kamu memang mencintai seseorang ya, di sini tolong kontrol emosinya sama perasaannya, jangan sampai tidak terkontrol gitu. Itu yang saya lihat di sini. Terus kalau kamu memang mencintai seseorang, untuk yang masih single, jangan dipendam terus-terusan ya di tahun 2022. Soalnya di sini ada dua kemungkinan nih, lanjut atau tidak jatuhnya. Malah kalau tidak lanjut masalahnya ya ini akan bertemu dia agak sulit lagi kayak gitu loh. Ya, dengan orang yang kamu cintai ini. Tapi kalau misalnya kamu mau mengungkapkan apa yang kamu rasakan, jika dia juga menerimanya, di sini saya melihat sebetulnya kamu sama dia tuh ada banyak kesamaan sebetulnya. Ya, cuman ya namanya hati kan tidak bisa dipaksakan juga ya. Gitu. Intinya jangan dipendam perasaan. Itu sih untuk yang single. Memang bagi kalian yang misalnya ada yang berpisah, yang single, di sini saya lihat healingnya memang prosesnya agak lama. Tapi sebaiknya sembari agar kamu bisa healing prosesnya lancar, mungkin ada baiknya lakukan kegiatan menanam tanaman, bersihin kebun, atau coba masak sendiri kayak gitu. Masak sendiri itu juga termasuk healing loh. Kayak gitu loh. Pokoknya di sini lakukanlah apa yang mau kamu lakukan. Memang prosesnya agak lama, tapi cobalah untuk melakukan seperti self love kuncinya ya. Dan bagi kalian yang memang lanjut dan memang cintanya tersambut, di sini hubungan kamu kayak gimana ya? Bisa dibilang cepat akrab. Itu yang saya lihat di sini. Cepat akrab. Walaupun adanya perbedaan tapi cepat akrab. Walaupun saya lihat memang masih belum ada pernikahan, tapi mulai ada pembicaraan lebih serius juga seperti itu ya. Namun untuk proses jatuh cintanya si dia mungkin memang ada butuh waktu sih walaupun cepat akrab. Itu yang saya lihat di sini. Ini untuk kalian yang masih single ya. Oke, lalu berikutnya bagi kalian sio ayam yang sudah berpasangan, saya buka dulu, oke? Chemistry. Oke, tapi di sini juga ada a release. I go out of control isu. Oke, di sini mulai muncul kartunya. Sebetulnya hubungan kamu sama pasangan kamu ini semakin erat, kalau yang misalnya baru menikah, kamu akan semakin mengenal lebih dalam pasanganmu ini, sikapnya, cara pikirnya, tindakannya bagaimana, itu lebih kenal lebih dalam sih. Nah, cuman kendalanya adalah di sini apa yang sudah terjadi waktu kamu masih pacaran atau waktu sebelum jadian, sebelum menikah. Di sini kuncinya adalah jangan diingat-ingat kembali ya.
orang tersebut yang mantan seperti itu. Kecuali suami kamu ini atau istri kamu harus hati-hati juga ya. Soalnya kenapa? Ada kecenderungan orang ketiga muncul atau ada kecenderungan orang yang dulu pernah kita cintai hadir lagi. Jadi hati-hati dengan ilusi perasaan kayak tiba-tiba nggak nyaman atau apapun itu. Hati-hati ya di sini. Sebetulnya itu bisa kamu tepis perasaan tersebut untuk menjaga hati pasangan kamu. Intinya kayak gitu. Ya, memang apa yang sudah terjadi di masa lalu memang harus lepas ya, kayak gitu. Soalnya ada kemungkinan mereka ada ya, nggak semuanya ya ini ya hasil readingnya. Ada yang meminta bantuan. Nah, di sini kalaupun mereka meminta bantuan, kamu harus bisa memberikan batasan yang tegas. Oke? Itu sarannya. Dan di sini jangan terlalu posesif. Saya lihat antara kamu atau dia kok rasanya posesif sekali. Kayak gitu loh. Posesif di sini bukan berarti kayak apa-apa nggak boleh, nggak, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke arah apa-apa harus diturutin, harus didengerin, nggak bisa. Tetap namanya pasangan selain kita apa ya, komunikasikan segala hal yang terjadi, kita itu sebagai pasangan juga harus memahami satu sama lain. Itu jangan terlalu lo harus ngikutin gua, ini bisa kamu atau pasangan kamu ya, karena di sini bisa jadi pertengkaran terus, nggak enak hawanya, kan nggak mungkin. Baru nanti kalau sudah saling memahami, cobalah cari solusi bersama, enaknya gimana, seperti itu ya, sesuai dengan kondisi hubungan kalian. Itu untuk asmara. Oke, berikutnya saya akan bukain untuk dari segi pekerjaan ya. Ini langsung ada Four of Pentacles untuk pekerjaan. Gini, kalau kamu sudah ngerasa kayak sudah bisa, sudah pernah mempelajari, oh jangan gitu. Cobalah untuk belajar hal-hal baru, upgrade lagi pengetahuan yang sudah kamu miliki, karena namanya semakin berkembangnya perkembangan zaman, ilmu itu juga semakin bukan bertambah juga ya, tapi juga terupdate kayak gitu loh. Jangan sampai kamu ketinggalan informasi kayak gitu, jangan sampai jadi kudet. Itu salah satunya itu untuk pekerjaanmu ya. Soalnya di sini saya juga ngelihat untuk sio ayam di tahun 2022 itu energinya juga sangat tepat untuk mempelajari hal-hal baru atau skill yang tadi saya bilang ya, yang sudah dimiliki kayak dipelajarin lagi, diperbaharui lagi, cari ilmu baru, atau ada yang mau kuliah lagi, sekolah lagi, silahkan. Itu waktu yang tepat untuk mempelajari hal-hal baru ya, sio ayam. Karena ini saya lihat jika kamu mau terbuka dan mau belajar dan mau apa ya, belajar untuk di bawah under pressure juga, di sini saya lihat karir atau bisnis kamu akan mengalami peningkatan. Itu yang saya lihat ya. Dan di sini juga ada kartu Death dan King of Pentacles. Selain peningkatan, di sini ada kecenderungan sebetulnya karir kamu ini bisa menghasilkan cuan atau uang yang cukup lumayan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok seperti itu ya. Lalu untuk keuangan di sini ada kartu The Stars dan High Priestess, tapi juga ada Ten of Wands dan Page of Cup. Jadi gini, untuk keuangan kamu di awal tahun sebetulnya bagus ya. Tapi di sini di pertengahan tahun sepertinya kamu juga lelah, capek gitu. Jadi ada kondisi di mana mungkin sadar nggak sadar uangnya kita gunakan agar kita juga terhibur seperti itu. Nah, kalau kamu mau menggunakan uangnya untuk hiburan, entertainment,
Di sini jangan sampai kebablasan ya. Itu aja sih kata kuncinya. Biar kamu nggak boros. Soalnya di sini di pertengahan tahun hingga akhir tahun, sio ayam ada kecenderungan kamu butuh uang agak cukup banyak loh sebetulnya. Ya, jadi kamu harus lihat lagi nih kebiasaan-kebiasaan yang bisa kamu ubah atau perbaiki. Oke? Itu untuk dari segi keuangan. Lalu berikutnya saya bukain ya dari segi kesehatan untuk kalian. Untuk dari segi kesehatan, di sini ada kartu hangman langsung. Dia lagi yoga, lagi olahraga loh. Terus di sini King of Sword untuk kesehatan ya berarti. Ya, seperti dugaan. Oke. Oke. Saya speechless, sorry. Mohon maaf, saya speechless sama kartu yang saya buka. Untuk si ayam, ini kartu olahraga banget loh. Yoga dan lagi lari. Makanya saya agak sorry. Sebelumnya sorry, saya agak speechless. Ini kartunya major semua yang muncul. Ini masalah ada emperor. Jadi gini, untuk kesehatan, kamu memang lebih kayak kalau bisa jangan kebanyakan diem atau pasif ya. Namanya mungkin di antara kalian yang mendengar video ini ada yang memang introvert atau kurang suka olahraga yang berat. Di sini tetap jangan dipaksain juga, tapi mulailah lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari, seenggaknya ngerakin badan lah. Mau olahraga, mau bersihin kamar, itu juga ngerakin badan, olahraga juga loh. Selain bersihin kamar, ngepel, atau pokoknya sesuatu yang intinya kita nggak diemin badan terlalu lama kayak gitu loh. Tapi kalau olahraga, sampai olahraga atau yoga, yin yoga, nggak tahu kenapa saya pengen ngomong itu lebih bagus lagi kalau kamu mau melakukannya ya. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, kalau kamu kecapean, overworking, nggak ada salahnya untuk luangkan waktu. Istirahat sejenak, jangan terus-terusan kerja, terus sampai lupa untuk memelihara dan memperhatikan kesehatan diri kamu sendiri. Itu. Lalu di sini juga ada kartu The Emperor. Itu tuh kayak kalau bisa mata ya jangan terus-terusan ngelihat layar terus. Mungkin coba deh sekali-kali kayak bangsa 1 jam sekali atau 1,5 jam sekali istirahatin dulu, merem bangsa 5 menit baru lihat lagi layar. Jangan terus-terusan. Soalnya di sini penglihatan beberapa ada juga yang kena terus jadi lebih burem atau malah jadi tambah minus atau plus gitu. Pokoknya penglihatan tolong dijaga ya. Terus vitamin A, vitamin C, dan di sini saya lihat beberapa juga kurangin kopi terlalu banyak atau rokok. Dan di sini beberapa di antara kalian ada yang mungkin sudah medical check up atau sudah diingatkan dengan oleh dokter kalian untuk tolong dong, kamu tuh perlu minum obat ini loh, mesti konsumsi multivitamin tambahan atau apa. Ya, itu tidak ada salahnya kok kamu ikuti kayak gitu loh. Terus yang terakhir di sini, kalau kamu memang bisa untuk jalan-jalan keluar, kalau bisa ke ini sih mungkin ke taman atau gunung, itu nggak ada salahnya, bagus. Soalnya di sini saya ngelihat jangan terus-terusan di apa ya, di kamar terus. Itu satu. Terus yang kedua, nggak ada salahnya kalau kamu coba jalan-jalan ke gunung atau cari yang pemandangannya masih banyak sawah atau ada dedaunannya, hutan, atau ke danau kayak gitu, atau ke curug-curug gitu. Itu sih ya pesannya. Itu untuk kesehatan.
Itu saja sih dari saya untuk hasil reading sio ayam di tahun 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian ya. Lalu kalau misalnya saya ada salah kata, saya mohon maaf sebelumnya. Baik sengaja atau tidak sengaja, sebelumnya saya mohon maaf. Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.